خبيري خبيري خبيري. Di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut budak oleh Allah, disebut hamba. Oh, berarti itu Nabi Muhammad memang sudah diistimewakan oleh Allah. Allah sendiri menyebut Nabi Muhammad sebagai budak. Makanya nggak usah Sayyidina lagi udah. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Hati-hati ini ayat ini, memahaminya hati-hati. Hati-hati memahami tafsir. Nabi sendiri sudah mewanti-wanti dalam hadisnya, man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, siap-siap menempati tempatnya di neraka nanti. Tidak bisa mentafsiri Al-Qur'an sembarangan seperti itu. Nah, untuk kalimat abdun dalam kitab Hasyiatus Shawi itu dijelaskan. Kenapa Nabi Muhammad disebut oleh Allah dengan kalimat hamba ketika Allah akan menceritakan Isra-nya Nabi Muhammad. Nah, ini agak fokus sedikit ya. Agak fokus. Kenapa Nabi Muhammad disebut disebut dengan kalimat abdun, disebut dengan kalimat hamba. Itu ada 3 hikmah di situ. Ada 3 hikmah. Yang pertama, yang namanya abdun, hamba, itu berarti manusia seutuhnya. Ada roh, ada jasad. Itu namanya hamba. Kalau cuman roh, kelihatan apa enggak? Enggak. Sekarang misalkan ada orang ngomong sama kita, saya punya anak buah, tapi bentuknya roh semua. Percaya apa enggak? Enggak percaya. Mana anak buah itu rohnya itu bergentayangan, enggak kelihatan. Jadi yang namanya hamba, ya harus kelihatan. Dan harus hidup. Sebab kalau ada orang enggak hidup namanya jasad, jenazah, mayit. Jadi yang namanya hamba harus kelihatan dan harus hidup. Itu namanya hamba. Berarti Nabi Muhammad menempuh perjalanan Isra Mi'raj ruhan wa jasadan. Roh dan jasadnya ikut, bukan cuman rohnya, bukan cuman ngimpi, tapi benar-benar dalam alam nyata. Dalam alam nyata. Oh, itu irasional itu. Tidak masuk akal. Akal kita yang harus ikut aturan Allah, bukan aturan Allah yang harus sesuai dengan akal kita. Agama ini nerimanya bukan dengan akal, tapi agama ini nerimanya dengan iman. Dengan apa? Iman. Akal kita tidak mampu. Akal kita tidak mampu. Nah, ini luar biasa. Ini diantara keutamaan umat akhir zaman. Coba waktu itu kita ada di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan kepada kita, semalam saya dari Masjidil Aqsa. Padahal malam itu ada sebagian orang penduduk Mekah yang melihat Nabi Muhammad ada di Masjidil Haram. Sedangkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu ribuan mil jaraknya. Pagi Nabi Muhammad cerita, semalam saya habis dari Masjidil Aqsa. Kalau waktu itu kita ikut dengerin ceritanya, kira-kira kita yang percaya apa yang tidak percaya kira-kira? Berani kita ngomong percaya saya, berani? Sekarang, kalau saya dari tadi duduk di sini, kemudian saya keluar sebentar, masuk lagi, terus saya cerita, saya habis dari Jakarta tadi lihat Monas. Kira-kira antum ini yang percaya apa yang enggak? Bubar ini majelis. Wah, gelambir itu mulai. Kita bayangkan, kalau kita yang waktu itu menghadapi na'udzubillahi min dzalik, paling tidak mungkin bisa jadi orang ragu. Tapi alhamdulillah, kita dengar keterangan akhirnya menyebabkan kita iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan keturunan kita juga dijaga iman Islamnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hikmahnya. Ini hikmah pertama ya. Kenapa Nabi Muhammad disebut oleh Allah dengan kalimat abdun, dengan kalimat budak?
untuk membuktikan bahwa yang melakukan, yang menempuh perjalanan Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad secara nyata, bukan ngimpi. Karena abdunya, hamba, yang dianggap hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan penghinaan. Bukan penghinaan dari Allah, bukan. Tidak mungkin Allah menghinakan kekasihnya. Jangankan kekasihnya, orang yang iman saja sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang iman, jangankan kekasihnya, iman percaya kepada Allah langsung dimuliakan. Buktinya Allah dalam Al-Quran sudah menjelaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman di antara kalian. Kalau sudah iman kemudian mau mencari ilmu, lebih lagi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu ta'ala. Jadi sekali lagi Nabi Muhammad disebut sebagai abdun, sebagai hamba untuk membuktikan, untuk dijadikan hujjah, dijadikan argumen bahwa yang berangkat Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, roh dan jasadnya ikut Isra Mi'raj. Itu hikmah pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad disebut abdun, disebut budak oleh Allah, itu kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah. Yang namanya hamba itu kan harus taat kepada tuannya. Nah, kalau Allah sudah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya, berarti Allah sudah memberikan predikat, memberikan pangkat kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan apa bukan? Kemuliaan. Kita ini makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah. Yang selain Allah itu makhluk Allah. Orang Islam makhluk, ahli ibadah makhluk, ahli maksiat makhluk, orang kafir makhluk, malaikat makhluk, jin makhluk, iblis makhluk, sorga makhluk Allah, neraka makhluk Allah. Semuanya yang selain Allah itu adalah makhluk. Tapi tidak semua makhluk Allah diakui sebagai hamba Allah. Ini masalahnya. Orang maksiat sampai mati nggak tobat, kira-kira sama Allah diaku hambanya apa enggak? Diaku hambanya apa enggak? Siapa yang bilang diaku hambanya? Enggak. Hanya diaku sebagai makhluknya. Karena memang itu makhluk ciptaan. Orang kafir mati dalam keadaan kafir, kira-kira diaku oleh Allah hambanya apa enggak? Enggak. Diaku sebagai makhluknya. Nah, lah Nabi Muhammad tanpa minta, tanpa mencalonkan diri, tanpa kampanye di hadapan Allah, tanpa mengumbar janji waktu kampanye, enggak. Langsung sama Allah dikatakan bahwa inilah hambaku, inilah orang yang taat kepadaku. Berarti itu kemuliaan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Sehingga setelah itu Nabi Muhammad dakwahnya semakin semangat, ibadahnya semakin semangat. Sampai kalau malam itu sholat sunnah tanpa hitungan, dari saking banyaknya sampai tungkaknya Nabi Muhammad itu bengkak-bengkak. Sayyidah Aisyah melihat Nabi Muhammad tungkaknya bengkak seperti itu, Sayyidah Aisyah kasihan. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengatakan, lima fa'alta hadza ya Rasulullah. Untuk apa? Engkau capek-capek seperti ini untuk apa ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu dzunubaka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang kelewat, bahkan yang akan datang pun sudah tidak ada engkau. Sebab sudah dijaga dari perbuatan maksiat oleh Allah Subhanahu, mendapatkan ismah, dijadikan maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Buat apa capek-capek seperti itu? Apa jawabannya Nabi Muhammad? Afala aku abdan syakur. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Bersyukur karena sudah dianggap hamba, sudah dianggap orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang kedua. Ini diceritakan dalam kitab Hasyiatus Shawi, karya Al-Imam As-Shawi. Jadi pertama Nabi Muhammad disebut hamba untuk membuktikan
untuk dijadikan dalil bahwa yang berangkat Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad roh dan jasadnya. Bukan hanya rohnya saja atau bukan hanya ngimpi, bukan. Yang kedua, ini adalah kemuliaan dari Allah. Nabi Muhammad disebut hamba, itu menunjukkan bahwa Allah sudah memberikan pangkat, sudah memberikan penilaian kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad dalam ayat tadi disebut dengan abdun, dengan budak, untuk meluruskan akidah kita. Allah tidak ingin ada umat Nabi Muhammad yang mengkultuskan Nabi Muhammad di atas batas yang boleh. Maksudnya apa? Dulu umatnya Nabi Isa menganggap Nabi Isa sebagai anak tuh. Allah tidak ingin itu terjadi pada umat Nabi Muhammad. Sehingga Allah menjelaskan, silahkan cinta Nabi Muhammad, hormati Nabi Muhammad. Tapi tetap kita sadar bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah. Nah, alhamdulillah kita ahli sunnah. Orang-orang yang cinta maulid, orang-orang NU. Coba ditanya, Tuhannya berapa? Pasti jawabannya satu, Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak ada yang menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, tidak ada. Sadar, karena sudah dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dalil-dalil dari Al-Quran. Itu Nabi Muhammad disebut abdun, budak. Lailan, sebagian waktu malam. Di sini, maaf, Allah menggunakan kalimat lailan, nakiroh, maksudnya enggak jelas. Batas waktunya itu tidak jelas. Ada yang mengatakan cuma satu waktu atau 1 jam. Ada yang mengatakan enggak nyampe 1 jam. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ketika Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj, kemudian kembali lagi ke Mekah, itu tempat duduknya masih hangat. Tempat duduknya masih hangat. Berarti sangat sebentar. Ada yang mengatakan 1 malam suntuk. Intinya sangat sebentar. Ini untuk menguji keimanan. Sehingga waktu itu banyak orang yang sudah Islam keluar lagi. Ini semalam masih ada kok. Cerita bagi-bagi katanya dari Masjidil Aqsa. Sampai dites, ayo berapa pintunya Masjidil Aqsa? Disebut sama Nabi Muhammad benar. Sampai ada yang tanya berapa tiangnya, disebut sama Nabi Muhammad benar. Sampai ada yang tanya, itu batu yang buat naik di mana? Disebut masih benar. Semuanya benar. Tapi mereka masih ragu, kok bisa ya? Semalam itu masih di sini, paginya kok udah di sini lagi dan cerita katanya habis dari Masjidil Aqsa untuk menguji keimanan. Nah, di situ yang pertama mempercayai adalah sahabat Abu Bakar. Sehingga hari itu sahabat Abu Bakar dapat pangkat dari Nabi Muhammad As-Siddiq, orang yang selalu langsung percaya kepada Nabi Muhammad. Sebagian sahabat ragu-ragu. Ini benar dah ini. Itu tadi, kalau kita yang di hadapannya, mungkin kita yang ragu-ragu, ini gimana ini ya? Masa kayak gini sih? Nah, alhamdulillah kita mudah-mudahan iman terus. Amin. Jangan diukur pakai kemampuan akal kita, jangan. Kalau sekarang itu kita menceritakan kepada orang-orang yang tidak percaya, sebenarnya lebih gampang. Lebih gampangnya apa? Dulu orang berangkat haji itu 7 bulan. Kakek saya itu dulu berangkat haji 7 bulan. Di Mekahnya cuma 2 bulan. 5 bulan itu di perjalanan. Jadi berangkat 2 bulan setengah, pulang 2 bulan setengah. Karena berangkatnya pakai kapal laut. Pakai kapal laut. 2 bulan setengah. Nah, waktu itu ada orang-orang yang cerita, nanti beberapa puluh tahun lagi haji itu cuma 1 malam bisa nyampe ke Mekah. Dulu itu udah ada yang cerita seperti itu. Yang diceritakan itu enggak pada percaya. Oh ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Masa 1 malam bisa nyampe ke Mekah. Kita ini 2 bulan setengah. Iya, nanti cuma 1 malam. Pakainya apa? Pakainya kendaraan tapi terbang.
Yang diceritakan jawabnya apa? Ini tambah lagi, kendaraan kok bisa terbang. Di atas laut aja kayak gini udah hebat, bagaimana bisa kendaraan terbang. Tapi sekarang terjadi apa enggak? Terjadi. Terjadi. Kenapa? Karena kita ke Mekahnya pakai pesawat. Lah Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj pakainya buruk. Pakainya buruk. Ditentukan oleh Allah seperti itu. Nah buruk, pesawat aja bisa terbang dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Kalau mobil kan cuma ratusan kilometer per jam. Kalau kita naik pesawat sekarang itu kan ada layarnya, ada monitornya. Ini pesawat sekarang ketinggiannya sekian puluh ribu kaki. Kecepatannya sekian ribu jam, sekian ribu kilometer per jam. Pesawat. Apalagi buruk, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dihitung itu kecepatannya. Sebatas mata memandang sampai disitulah buruk mencapai perjalanannya. Jadi kalau dikatakan tidak masuk akal, ya masuk akal. Karena pakainya buruk. Pakai pesawat aja bisa seperti itu, cepat. Lailan ini. Sedikit di waktu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dimulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari tempat yang baik menuju tempat yang baik. Kita hidup harus seperti itu. Dari tempat yang baik menuju tempat yang baik. Rumah kita kan tempat yang baik. Rumah kita tempat yang baik. Nabi kalau mengajarkan apa? Baiti jannati. Rumahku surgaku. Kira-kira itu PR kita. Bisa enggak kita menciptakan rumah seperti surga? Kalau kita di rumah masih tidak betah, berarti belum bisa menciptakan baiti jannati. Harusnya kita betah di rumah. Oh saya tidak betah, sumpah. Ada apa-apa itu? Bisa jadi rumahnya jarang dibacakan Al-Quran. Bisa jadi sering ada maksiat di rumah itu. Bisa jadi walaupun dibacakan Al-Quran, tapi hatinya yang ada di situ saling jauh. Suami istri tidak akur, anak sama bapak tidak akur, dan lain sebagainya. Akhirnya nggak betah. Tapi kalau rumah itu yang di rumah itu hatinya beres, Qur'annya dibaca, sholawat dilantunkan, selalu menjaga dari kemaksiatan, insya Allah rumah itu menjadi baiti jannati. Semuanya, orang itu kalau baik, kelihatannya baik semua. Orang kalau hatinya baik, kelihatannya baik. Orang kalau hatinya baik, istrinya kelihatannya cantik, yang perempuan suaminya kelihatannya ganteng. Kalau misalkan ada orang lihat istri saya kok sekarang tidak cantik, itu bukan istrinya yang tidak cantik, tapi hatinya yang udah tidak beres. Buat istri yang tidak cantik, tapi hatinya yang sudah tidak beres. Benar. Hatinya yang tidak beres. Oh, enggak, kok memang tambah tua, kita tanya aja tambah tua. Lah kalau istri kita ngomong kalau kita sekarang udah tidak ganteng, ya berarti hati istri kita tidak beres. Itu. Tidak beres. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong kok beda, kamu tidak beres. Tapi jangan suudon seperti itu. Lah kalau istri kita kok enggak ngadep sama kita, kok cemberut, kita koreksi diri kita. Punya salah apa kok istri itu sampai seperti itu? Itu pasti hati kita enggak beres. Jadi kalau ada orang enggak baik sama kita, koreksi salah kita ini apa? Kok ada orang yang enggak baik sama kita? Jangan langsung ini orang kurang ajar ini. Ini yang salah ini orang sombong, jangan. Tapi kita ini salah apa? Kok ada orang yang enggak baik yang dikirim Allah kepada kita? Kan yang ngirim Allah. Berarti itu teguran gitu loh. Jangan terus, wah enggak salah itu orang, enggak. Istri saya itu cemberut, berarti hatinya enggak beres itu, kelihatannya saya enggak. Kita punya salah apa gitu loh. Pokoknya kalau hati kita beres, hati kita baik, semua yang kita lihat akan menjadi baik. Semua kejadian yang kita lalui akan indah. Karena kejadian yang Allah turunkan di muka bumi ini sifatnya netral. Kejadian yang Allah turunkan di muka bumi ini sifatnya netral. Tergantung yang menyikapinya. Kalau menurut yang merasakan itu baik, ya jadi indah. Tapi kalau yang menurut yang merasakan itu enggak baik, ya jadi enggak indah. Contoh, hujan. Kira-kira baik apa enggak? Hujan itu baik apa enggak? Kalau buat yang dagang. Kemarin-kemarin, saya pernah duduk depan rumah. Nggak lama ada teman, kenal, jualan bakso keliling.
Sore-sore saya duduk depan rumah, suasananya cerah langitnya itu. Akhirnya orang ini berhenti, ngobrol. Saya tanya, enak ya malam ini, sore ini cerah? Nggak enak, Beb. Loh kok nggak enak? Enak hujan. Kok bisa? Banyak yang beli baksonya kan hujan. Ya ini, kejadian itu netral. Kejadian netral. Buat saya, ya enak terangnya gini, banyak yang beli. Tapi buat tukang bakso ternyata enak, hujan. Kejadian itu netral. Kalau kita merasa ini kejadiannya tidak enak, berarti kita nilainya yang tidak enak. Karena penilaian kita, bukan karena kejadiannya. Semuanya baik. Lah ini musibah kok, musibah itu baik. Loh kok bisa? Iya. Ada satu ahli ibadah. Tukang ahli ibadah ini, jam berapa tadi? Melebihi batas normal. Terakhir ini. Cerita ahli ibadah ya. Ada ahli ibadah. Ini orang luar biasa. Nah, orang itu kalau hatinya mutlak kepada Allah, Allah jadikan yang di sekitarnya itu tunduk kepadanya. Diceritakan, orang ahli ibadah ini punya ayam. Ayam itu selalu berkokok sampai orang itu bangun. Jam bekernya ayam. Kemudian punya keledai, setiap ayamnya berkokok, keledai itu pasti jalan sambil bawa bejana, tempat air ke sungai. Ngambilin air buat tuannya. Gak disuruh ini keledai. Gimana bisa nyuruh, diajak ngomong aja gak bisa. Ngambilin air. Jadi orang ini bangun, langsung ada air untuk wudu. Kemudian punya anjing, karena anjing di mazhab Maliki enggak apa-apa. Punya anjing yang setiap malam itu menjaga dia. Enggak pernah tidur, dijaga terus. Kalau bangun anjingnya baru tidur, gantian ayamnya sama keledainya yang jaga. Nikmat apa enggak? Nikmat luar biasa kan? Nikmat luar biasa. Suatu ketika, orang ini turun ke kampung pengen ngobrol sama orang-orang kampung. Tengah-tengah dia ngobrol, ada orang yang ngasih tahu, itu ayamnya, anjingnya dimakan serigala. Keledainya, perutnya dirobek sama serigala. Habis semuanya. Apa jawaban orang itu? Yakunu khairan insyaallah. Baik itu semua. Kalau kita gimana? Waduh, sial kalian. Wah, musibah. Orang ini bilang, baik. Itu ketentuan Allah, itu pasti terbaik. Yang ngasih tahu bingung. Ini ayamnya mati, anjingnya mati, keledainya mati, katanya baik. Itu mati semua. Baik, insya Allah, gak apa-apa. Nanti ada hikmahnya. Tenang orang ini. Pulang ke rumah, lihat udah tidak ada semua. Sak tulang-tulangnya dimakan sama serigala. Kata dia enak, sudah usah bersihkan. Tidur, karena sudah biasa bangun malam, bangun. Dia nyari air ke sungai. Nah, setelah fajar itu, dia heran ini biasanya, karena dia tinggalnya agak nyepi di hutan. Ini biasanya kampung rame kok enggak ada orang. Turun ternyata satu kampung itu sudah mati semua. Karena malam itu ada perampok yang mau ambil keledai, mau ambil ayam, mau ambil anjingnya milik mereka. Setiap orang pemiliknya bangun, keledainya mau diambil kan teriak-teriak, pemiliknya bangun tebas dibunuh. Satu kampung mati semua. Seandainya orang itu tadi masih punya anjing, masih punya keledai, masih punya ayam, yang pertama mati karena komplit dia, tiga-tiganya ada. Tapi karena dia husnudzon, akhirnya dapat jawaban dari Allah Subhanahu. Nah kita seperti itu, kalau dapat yang tidak enak, langsung jawab aja, khair insyaallah, atau baik insyaallah, tidak ada yang tidak baik. Musibah baik, setelah itu kita pelajari hikmahnya apa, pasti ketemu hikmahnya. Karena semua yang Allah tentukan itu yang terbaik. Nah kita keluar dari tempat yang baik menuju tempat yang baik. Dari rumah menuju masjid, dari rumah menuju musola, dari rumah menuju pasar untuk usaha, dari rumah menuju tempat kerja, dari rumah menuju teman untuk silatur. Jangan dari rumah mau ngapain, mau nongkrong hilangin sumpek. Jangan ada niat seperti itu. Sumpek di rumah, keluar tidak masalah. Ngapain? Silatur rahmi, bukan nongkrong. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Jadi, nah, alladzi barakna haulahu. Di sini Masjidil Aqsa sama Allah dijelaskan bahwa Masjidil Aqsa adalah masjid yang sekelilingnya dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu. Berarti menunjukkan bahwa memang di muka bumi ini ada tempat-tempat yang penuh barokah dan kita sah-sah saja mengambil barokah itu karena dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liunuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wallahu alam. Bisawab bisirril Fatihah. Khabbiri khabbiri khabbiri